Hei sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Teman-teman, apakah Anda tahu ini? Ya, itu lufa atau apa namanya di negaramu. Sangat populer di Asia, beberapa negara itu adalah makanan. Tetapi terkenal dengan efek ini, membuat spons. Sudah coba pakai belum? Sekarang mari kita lihat bagaimana itu dibudidayakan. Pertama kita siapkan tempat tidur, jaraknya seperti di atas. Benih ditempatkan di baki plastik dan dibawa ke pembibitan. Gunakan jaring untuk melindungi bibit. Menjaga kelembaban konstan. Bibit siap untuk dipindahkan setelah 8-10 hari. Setelah bibit layak, saat itu juga dilakukan penanaman. Sistem irigasi tetes adalah yang paling cocok. Sistem irigasi tetes adalah yang paling cocok. Setiap 10-14 hari berikan pupuk di dekat ujung akar sedalam 10-20 cm 2,5. Tanaman lufa matang setelah sekitar 45 hari. Pangkas dahan agar berbunga dan berbuah. Serangga akan menjadi penyerbuk utama atau manusia akan membantu. Dan inilah hasilnya setelah 2 bulan. Lufa mulai matang. Jika untuk makanan, Anda harus memanennya saat masih hijau. Ketika berwarna keemasan, bagian berserat akan tumbuh. Saat ini, panen akan dilakukan untuk membuat spons. Mari kita panen dan mengolahnya. Pertanian lufa besar dapat dipanen selama berbulan-bulan dalam setahun.
proses pengeringan dan pembuatan produk dari lava. Saat ini, spons luva diimpor dari banyak negara termasuk China, El Salvador, Korea, Taiwan, Guatemala, Kolombia, dan Venezuela. Luva juga ditanam di kebun rumah di sebagian besar Amerika Serikat. Jika labu matang saat dikeringkan, kulitnya akan mudah dikeluarkan dari spons. Cukup rendam dalam air hangat dari 5 hingga 20 menit hingga spons terlepas dari kulitnya. Saat spons sudah bebas dari kulit dan ampas berlebih, larutan pemutih natrium hipoklorit kloraks 10% dapat digunakan sebagai bilasan terakhir untuk mencerahkan spons. Metode pemanenan atau pembersihan lain yang dapat digunakan, terutama di daerah dengan musim tanam yang panjang, adalah membuang labu yang sudah matang hijau tua saat pertama kali mulai menguning dan kulitnya mulai terlepas dari spons. Saat labu diremas dengan lembut, kulitnya akan seperti meletus yang menandakan bahwa labu mulai terlepas dari spons. Pada tahap ini, tutup ujung bunga dapat dipatahkan, dan ikatan pembuluh dapat ditarik ke atas sisi labu seperti red slating. Spons akan keluar dan menjadi sangat basah dan putih. Bilas spons dengan air dengan cepat untuk mencegah jus tanaman teroksidasi pada spons. Biarkan spons benar-benar kering di rak atau digantung di kait atau tali. Spons ini tidak perlu direndam atau diputihkan. Memanen dengan cara ini, bagaimanapun, mengharuskan Anda memeriksa tanaman setiap 1 atau 2 hari saat labu matang. Pemindahan benih dapat dipercepat dengan memotong spons tegak lurus terhadap sumbu panjang seperti untuk spons mandi atau sepanjang sumbu panjang untuk membuat sarung tangan dan bantalan. Simpan benih dari spons yang baik untuk musim tanam berikutnya. Harga tertinggi per spons akan diperoleh melalui pemasaran langsung. Dengan sedikit pelabelan dan iklan yang kreatif, spons luva seharusnya laku di pasar petani, kios pinggir jalan, dan pasar pintu belakang. Bergantung pada ukuran spons dan jumlah nilai tambah di dalamnya, spons harus dijual mulai dari 1 sampai 5. Jika seorang penanam memiliki beberapa ribu spons untuk dijual, dia mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya ke toko makanan kesehatan setempat, toko khusus yang menjual produk ramah lingkungan, toko keranjang hadiah, dan toko lain yang dimiliki secara independen. Sekali lagi, pemasaran kreatif adalah kuncinya. Jika seorang penanam benar-benar serius tentang produksi labu spons luva dan telah menunjukkan kemampuan untuk memproduksi spons berkualitas tinggi dalam jumlah besar secara andal, ada beberapa pembeli besar yang mungkin tertarik untuk berbicara dengannya. Pelajari produk luva yang saat ini ada di pasaran. Jika kualitas luva Anda mirip dengan produk yang tersedia secara komersial. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri.